Para suster, selamat berjumpa. Apa kabar? Kita bertemu di dalam rekoleksi ini walaupun online, tetapi kita berjumpa dan kita akan berbagi pengalaman iman dalam rekoleksi kali ini. Nah, hari ini saya ingin berbagi sebuah refleksi pada para suster yang berkaitan dengan tema tahun jubilium, yaitu peziarahan bersama. Nah, tema yang saya tawarkan kepada para suster kali ini adalah berjalan bersama community dalam pengharapan. Nah, kaitannya dengan tahun jubilium adalah begini. Tema peziarah berpengharapan itu menggambarkan perjalanan rohani yang penuh harapan, di mana umat beriman berjalan bersama-sama melakukan peziarahan di dunia ini untuk menuju pada keselamatan yang sejati. Nah, perjalanan rohani inilah yang menjadi permenungan kita sekarang ini. Kiranya tema peziarah pengharapan ini mengingatkan kita pada pengalaman rohani, pengalaman iman umat Israel pada masa lampau, yaitu perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, sebuah perjalanan yang sangat sulit, perjalanan yang sangat berat. Tetapi kita melihat bahwa kasih setia Allah menyertai mereka. Kasih setia Allah pada akhirnya menuntut mereka pada kebebasan sebagai anak-anak Allah yang bermartabat. Nah, para suster, tajuk atau tema rekoleksi kita ini, dan juga kita coba refleksikan dalam konteks tema tahun jubilium, itu berkaitan erat dengan tema tahun sinode yang kita peringati beberapa tahun sebelumnya. Tema tahun sinode adalah menuju gereja sinodal. Sinodal artinya ya bersama-sama, dalam persekutuan, dalam kebersamaan. Maka kemudian gereja kita sebagai umat beriman dijemput untuk merenungkan, merefleksikan persekutuan, partisipasi, dan juga misi dalam kebersamaan gereja. Nah, apa hubungannya tema tahun sinode dengan tahun jubilium ini? Para suster, mari kita refleksikan bersama. Dalam tema ini, kita sebagai orang Katolik, terkhusus sebagai religius, dijemput untuk membina, meningkatkan, dan juga lebih mengembangkan hidup bersama, hidup community, sinodalitas. Nah, dalam pembinaan persekutuan, dalam pembinaan hidup bersama ini, kita masing-masing ahli community diharapkan untuk berpartisipasi, untuk mengambil bagian dalam pembangunan pembinaan hidup bersama, hidup community ini, agar sebagai community kita pada akhirnya dapat melakukan misi kita sebagai umat Allah. Setelah tahun sinode selesai, kita dijemput oleh Bapak Suci Fransiskus almarhum untuk melanjutkan refleksi ini pada perayaan tahun jubilium, berjalan bersama. Artinya ya membangun persekutuan, berjalan bersama, berjalan dengan community, di mana setiap ahli community itu saling membagikan apa yang mereka miliki, apa yang mereka punyai, apa yang mereka terima dari Allah untuk pelaksanaan kejayaan misi gereja. Misi gereja tak akan dapat berjalan
dengan baik kalau setiap ahli community tidak berpartisipasi. Maka partisipasi setiap ahli community menjadi harapan bersama dalam perjalanan bersama, dalam perziarahan bersama ini, para suster. Sebetulnya apa itu pengharapan, para suster? Bagi para suster, dengan pengalaman suster masing-masing, pengharapan itu bisa bermakna bermacam-macam. Tetapi secara umum, kalau kita bicara tentang pengharapan, pengharapan itu adalah kekuatan. Pengharapan itu adalah power yang membuat kita mampu tetap berdiri kukuh, kuat dalam segala situasi dan kondisi. Begini para suster, kalau di dalam hati kita ini ada pengharapan, maka sesulit seberat apapun perjalanan hidup kita, sesulit seberat apapun misi kita sebagai religius, kita masih mempunyai kekuatan untuk berjalan, untuk berdiri kukuh, berdiri kuat, dan juga melanjutkan perjalanan perutusan kita. Maka sebetulnya pengharapan itu adalah power, inside power, kekuatan di dalam hati kita, di dalam diri kita untuk melanjutkan perjalanan perutusan kita sebagai religius, dan pada akhirnya kita dapat menyelesaikan tugas itu karena kita mempunyai kekuatan di dalam diri kita, yaitu pengharapan. Kalau orang sudah tidak punya pengharapan, hilang semua pengharapan, kita bisa melihat, kita boleh melihat, kita dapat melihat bagaimana beberapa orang saudara-saudari kita, beberapa saudara-saudari kita itu melakukan bunuh diri. Orang yang melakukan bunuh diri itu di dalam dirinya tidak ada kekuatan, di dalam dirinya tidak ada power, inside power, di dalam dirinya tidak ada pengharapan. Kalau dia mempunyai pengharapan, maka dia tak akan bunuh diri. Kekuatan atau power itu maka kita butuhkan, kita perlukan di dalam perjalanan hidup kita ini. Pengharapan ini kita butuhkan, kita harapkan, kita perlukan dalam perjalanan hidup kita. Karena power itu bukan hanya sekedar kekuatan fisik yang membuat kita, kalau kita dipukul orang, kita boleh membalas pukulan orang itu. Bukan kekuatan, bukan power fisik, bukan kekuatan fisik, tetapi power di sini, kekuatan di sini adalah kekuatan spiritual, kekuatan rohani. Ketika kita mempunyai kekuatan rohani, godaan apapun, sebesar apapun godaan itu, seberat apapun cabaran yang ada di depan mata kita, maka kita boleh melaluinya, kita boleh melampauinya. Orang yang tak punya harapan, dia akan lemah dan mudah menyerah. Tetapi apabila dalam hatinya ada harapan, dia mempunyai kekuatan, dia mempunyai semangat untuk berjuang mencapai apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan, diimpikan itu. Nah, pengharapan atau power ini mari kita refleksikan, mari kita renungkan dalam konteks hidup bersama, dalam hidup berkomunitas, dalam hidup community. Harapan, power itu. Asal sumber, asal usul kekuatan hidup bersama adalah komunikasi.
para suster, kekuatan dasar sebuah community adalah komunikasi. Seringkali kita berbicara tentang komunikasi, tetapi komunikasi dalam pikiran yang sempit, pikiran yang terbatas, yaitu pembicaraan atau perkataan yang secara verbal kita sampaikan kepada saudara-saudari kita sekomunitas. Tapi kalau kita melihat asal akar kata dari komunikasi adalah komunikare. Komunikare dalam bahasa Latin artinya komunikare itu membagi sesuatu kepada orang yang ada di dekatnya sehingga orang itu bahagia, orang itu hatinya senang, lalu orang itu mau berrelasi, mau membina hubungan baik dengan si pemberi. Disitulah kemudian terjadi sebuah relasi, terjadi sebuah persekutuan, terjadi sebuah hubungan yang baik. Maka kekuatan dasar dalam komunitas adalah komunikasi. Bukan hanya sekedar secara verbal, tetapi juga komunikasi, pemberian sesuatu dalam seluruh kehidupan. Tak ada community tanpa komunikasi. Tak ada community tanpa berbagi. Membagi sesuatu itu menjadi sangat menguatkan hidup bersama. Berbagi atau membagi sesuatu itulah yang kemudian direfleksikan dengan kata partisipasi. Apabila kita melakukan partisipasi, apabila kita ikut ambil bagian berpartisipasi dalam hidup bersama, artinya kita membagikan sesuatu yang kita punya. Partisipasi itu boleh berupa pikiran, ide, gagasan, pemikiran, atau juga tenaga, kekuatan fisik, atau juga waktu, masa yang kita punya. Maka sepatutnya setiap ahli community itu selalu sadar bahwa kekuatan hidup bersama dalam community tak lain dan tak bukan adalah komunikasi. Komunikasi dalam arti yang luas, yaitu membagi sesuatu yang membahagiakan, yang menyenangkan hati orang lain. Sepatutnya kita merenungkan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Disitulah setiap ahli community gereja perdana itu membagikan apa yang dia miliki ini. Kalau kita membaca dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47, ada 4 poin yang kita temukan di sana. Yang pertama mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Di sini ada ketekunan, di sini ada kesetiaan ahli community untuk bertekun dalam pengajaran gereja dan bertekun di dalam kebersamaan. Lalu yang kedua, kita mendapatkan bahwa para murid selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Persekutuan mereka tidak hanya persekutuan jasmaniah, lahiriah, tetapi juga persekutuan spiritual, persekutuan rohani, di mana mereka berdoa dan ekaristi, memecah roti.
Kemudian yang ketiga, nilai yang ketiga dalam hidup bersama dalam gereja perdana pada Kisah Para Rasul itu adalah mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Komunikar, membagikan sesuatu yang menyenangkan orang lain karena kebutuhan keperluan mereka terpenuhi. Tak ada satu orang pun ahli community gereja perdana yang mengalami kelaparan, yang mengalami kekurangan. Dan yang keempat, dalam community gereja perdana itu kita menemukan nilai sehati, bergembira, dan tulus dalam kebersamaan. Para suster, 4 nilai inilah yang kita temukan dalam community gereja perdana. Tekun dalam pengajaran, berkumpul untuk berdoa dan ekaristi. 3, itu membagikan apa yang mereka punya untuk membahagiakan orang lain. Dan keempat, sehati, bergembira, dan tulus ikhlas dalam kebersamaan itu. Nah, inilah idealisme, cita-cita, harapan dalam hidup bersama. Peziarah dalam pengharapan artinya perjalanan beberapa orang beriman yang masing-masing mempunyai harapan sama, agar di dalam perjalanan itu bila ada satu yang lemah, yang lain yang kuat itu membantu. Bila ada satu orang yang akan hilang dari kelompok itu, maka yang lain yang mempunyai kekuatan, dia menarik kembali orang yang akan hilang itu, sehingga mereka tetap utuh dalam sebuah persekutuan dan dalam pengharapan. Nah, para suster, idealisme hidup bersama ini tidaklah mudah untuk kita wujudkan dalam hidup kita sekarang ini. Karena apa? Karena banyak godaan dan banyak cabaran. Bagaimana cabaran dalam membangun, membina hidup berkomunitas, hidup community? Yang pertama, cabarannya adalah kekurang dewasaan sejati dalam hubungan anggota atau ahli community. Lalu yang kedua, kalau di dalam dokumen sister mungkin sudah membaca Anggur Baru dalam Kantong yang Baru, itu mengingatkan bahwa para imam dan religius seringkali menghabiskan waktu untuk pelayanan pastoral sehingga berdampak pada kehidupan berkomunitas. Hidup persaudaraannya menjadi lemah. Karena apa? Karena masing-masing ahli community itu sibuk. Masing-masing ahli community itu hanya memikirkan apa yang dia kerjakan sendiri, dan masanya, waktu yang dia miliki itu habis untuk melakukan pelayanan pastoral, sehingga ada efek, ada dampak pada hidup bersama. Kurang perjumpaan, sikit doa bersama dan ekaristi. Ekaristi pun kemungkinan pergi ke gereja, paroki, sehingga misa di dalam community itu mungkin jarang kita lakukan. Nah, satu peringatan yang disampaikan kepada kita dalam dokumen Anggur Baru dalam Kantong yang Baru nomor 23 ini mengingatkan kita jangan sampai kita terjatuh, terjebak, terikat, terbelenggu oleh kesibukan pelayanan pastoral sampai kita melupakan atau kita
me- menghilangkan, menyingkirkan hidup berkomuniti itu, hidup komunitas, hidup community itu. Nah, kadang-kadang dasar Injil akan persaudaraan itu hilang dalam relasi kita sebagai community. Kaum religius yang meninggalkan hidup bakti karena lemah visi iman, konflik dalam hidup persaudaraan, dan lemahnya perikemanusiaan dalam hidup berkomunitas, awal mulanya karena kurang adanya komunikasi. Dari sinilah para suster, kita dipanggil, kita dijemput oleh Tuhan sebagai ahli community, supaya kita yang sering kali lupa atau tak peduli akan hidup bersama, sekarang ini mencoba untuk menyadari bagaimana kita dalam hidup bersama, dalam hidup berkomuniti ini, masing-masing diwajibkan semestinya membagikan sesuatu untuk kekukuhan, untuk kekuatan hidup bersama ini. Kita harus ingat bahwa hidup religius itu adalah jantung hati gereja, karena bukan hanya yang sekedar menghidupi gereja, tetapi hidup religius sebagai jantung hati gereja itu juga menentukan visi misi gereja itu. Ya, karena apa? Karena di dalam kehidupan berkomunitas, persatuan hidup berkomunitas itu menggambarkan persatuan intim antara kita dengan Kristus, dan persatuan intim dengan Kristus itu yang kita lakukan baik dalam doa, dalam ekaristi itu menghasilkan kesuburan dan buah-buah kebaikan yang membahagiakan orang lain. Kalau kita terpisah dari Kristus, kalau kita jauh dari Kristus, maka kita akan mandul, kita tidak akan dapat menghasilkan buah. Maka komunitas religius, community religius menjadi tempat di mana orang harus belajar setiap hari mengenakan mentalitas baru untuk menghayati persekutuan persaudaraan melalui kekayaan yang sudah kita terima dari Allah. Dari sini saya ingin menutup perjumpaan kita ini dengan sebuah refleksi para suster. Menuju gereja sinodal sebagai tajuk atau tema tahun sinode, dan peziarah dalam pengharapan sebagai tajuk tahun jubileum adalah sebuah jemputan akan membangun, membina hidup bersama, berkomuniti di tengah-tengah masa yang diwarnai sikap individualis, egois saat ini. Nah, community religius disedarkan akan esensinya yang adalah gambaran persatuan intim dengan Kristus yang menghasilkan banyak buah. Inilah yang diharapkan, dan harapan kita adalah masing-masing ahli community berpartisipasi, yakni memberi apa yang dimilikinya demi pelaksanaan misi yang kita terima dari Allah. Para suster, demikian yang boleh saya bagikan pada para suster. Semoga boleh memberi pencerahan pada para suster, dan sila suster membaca apa yang sudah saya tuliskan, dan semoga Tuhan selalu memberkati, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberi rahmat kebijaksanaan pada para suster, sehingga suster dapat membina hidup berkomuniti, berjalan bersama komuniti dalam pengharapan. Tuhan memberkati.